Hai semuanya, pernahkah kamu merasa punya impian segudang, tapi kok ya rasanya jalan ke sana tuh muluk-muluk banget? Seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi, atau pasir hisap yang terus menarik mundur tiap kali kamu mencoba melangkah maju. Nah, itu dia yang sering kita sebut sebagai kesalahan yang menggagalkan impian. Bukan berarti kita nggak mampu atau kurang pinter, tapi seringkali kita sendiri yang tanpa sadar menciptakan jebakan-jebakan ini. Yuk, kita bedah satu persatu kesalahan-kesalahan fatal yang seringkali bikin impian kita cuman jadi angan-angan belaka, biar kamu bisa segera lepas dari belenggu ini dan terbang meraih apa yang kamu mau. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah tidak pernah memulai. Kedengarannya sepele. Ya, tapi coba deh, jujur. Berapa banyak dari kita yang punya ide brilian, rencana matang di kepala, tapi nggak pernah benar-benar mengambil langkah pertama. Kita terlalu sibuk mikirin, nanti kalau gagal gimana ya? Modalnya dari mana? Masih belum siap? Atau segudang alasan lainnya. Padahal, impian itu seperti perjalanan panjang. Kamu nggak akan pernah sampai tujuan kalau kamu nggak pernah keluar dari pintu rumah. Memulai itu bukan berarti harus langsung lari maraton, tapi cukup dengan satu langkah kecil. Misalnya, kalau impianmu punya toko kue, mulailah dengan mencoba resep baru di dapur, foto hasilnya yang paling oke, lalu tawarkan ke teman dekat. Itu sudah awal yang bagus. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, karena kesempurnaan itu adalah hasil dari proses, bukan syarat untuk memulai. Rasa takut gagal memang wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi penentu. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru guru terbaik yang akan mengajarmu banyak hal berharga. Lalu, kesalahan kedua yang tak kalah parah adalah terlalu banyak menunda. Ini mirip-mirip dengan yang pertama, tapi bedanya, ini terjadi setelah kita mulai. Kita sudah melangkah sedikit, tapi kemudian ada saja alasan untuk menundanya. Besok aja deh dikerjainnya. Lagi males. Masih ada waktu kok. Nanti kalau moodnya udah bagus, baru lanjut. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya waktu terus berjalan dan impian itu semakin terasa jauh. Penundaan itu ibarat virus yang menggerogoti semangat kita perlahan-lahan. Awalnya cuma menunda sebentar, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan menunda ini bahaya banget, karena dia merampas kesempatan kita untuk belajar, berkembang, dan mencapai kemajuan. Coba deh bayangin, kalau setiap hari kamu menunda satu hal kecil yang berkaitan dengan impianmu, berapa banyak waktu dan kesempatan yang terbuang, sia-sia dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun. Penundaan ini biasanya muncul karena kita kurang fokus, atau malah terlalu banyak hal yang ingin dikerjakan sekaligus. Prioritaskan apa yang paling penting dan kerjakan satu persatu sampai tuntas. Kesalahan ketiga yang sering bikin kita nyerah adalah tidak punya rencana yang jelas. Punya impian itu bagus, tapi kalau cuma di awang-awang tanpa peta jalan yang jelas, ya sama saja bohong. Impian itu perlu dijabarkan jadi langkah-langkah yang konkret dan terukur. Misalnya, impianmu adalah jadi penulis buku bestseller. Jangan cuma bilang, aku mau jadi penulis, tapi buatlah rencana yang lebih spesifik. Kapan target buku pertamamu selesai? Berapa kata yang harus kamu tulis setiap hari? Topik apa yang mau kamu angkat? Siapa target pembacamu? Tanpa rencana yang jelas, kita jadi mudah tersesat dan kehilangan arah. Ibaratnya mau jalan-jalan, tapi nggak tahu mau kemana dan naik apa. Pasti cuma muter-muter di tempat, kan? Rencana ini nggak harus kaku dan nggak boleh berubah kok. Justru rencana itu harus fleksibel dan bisa disesuaikan seiring berjalannya waktu. Yang penting, kamu punya panduan yang bisa menuntunmu dari satu titik ke titik berikutnya, sampai akhirnya kamu sampai di tujuan impianmu. Kemudian, ada kesalahan fatal yang keempat, yaitu mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Ini nih yang paling sering jadi penghambat terbesar.
Impian itu jarang banget bisa dicapai dengan mulus tanpa hambatan. Pasti ada kerikil, batu, bahkan tebing curam yang harus kita lewati. Banyak dari kita yang semangat di awal, tapi begitu ketemu sedikit kesulitan, langsung down dan mikir, kayaknya ini bukan buat aku deh. Atau, kayaknya memang gak ditakdirkan. Padahal, tantangan itu adalah bagian alami dari setiap perjalanan menuju impian. Mereka adalah ujian yang akan menguatkan kita, membuat kita belajar, dan menemukan solusi-solusi kreatif. Kalau kamu mudah menyerah, kamu gak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sebenarnya, dan seberapa besar potensi yang tersembunyi di dalam dirimu. Ingat, orang-orang sukses itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba sampai berhasil. Mental baja itu dibentuk dari setiap kegagalan yang berhasil kita bangkitkan kembali. Kesalahan kelima yang sering enggak kita sadari adalah terlalu fokus pada hasil akhir, bukan pada prosesnya. Tentu saja, impian itu tentang hasil akhir yang ingin kita capai. Tapi kalau kita cuma terpaku pada tujuan akhir tanpa menikmati atau menghargai setiap langkah kecil di sepanjang jalan, kita akan cepat merasa lelah dan putus asa. Impian itu bukan cuma tentang garis finish, tapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Setiap proses belajar, setiap kegagalan yang kita bangkitkan, setiap keringat yang menetes, itu semua adalah bagian dari cerita suksesmu. Kalau kita terlalu buru-buru ingin sampai di tujuan tanpa menikmati prosesnya, kita jadi gampang frustasi. Nikmati setiap momen, syukuri setiap kemajuan sekecil apapun, dan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mendekatkan dirimu pada impianmu. Ingat, Roma tidak dibangun dalam semalam, dan impian besar pun butuh waktu dan kesabaran. Selanjutnya, kesalahan keenam yang seringkali menjebak adalah mendengarkan terlalu banyak opini negatif dari orang lain. Kita semua butuh dukungan, tapi terkadang orang-orang terdekat kita sendiri yang justru tanpa sadar bisa jadi penghambat. Mereka mungkin enggak bermaksud jahat, tapi ketakutan atau keraguan mereka bisa menular. Misalnya, saat kamu bilang ingin jadi seniman, ada saja yang bilang, seniman mah susah cari duitnya. Atau, mending cari kerja yang pasti-pasti aja. Opini-opini seperti ini, kalau terus-menerus kita dengarkan, bisa meracuni pikiran kita dan membuat kita ragu pada kemampuan sendiri. Penting untuk bisa membedakan antara kritik, membangun, dan omongan negatif yang cuman menjatuhkan. Dengarkan masukan yang bisa membuatmu berkembang, tapi saring baik-baik omongan yang cuma bikin down. Ingat, ini impianmu, dan kamu yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Jangan biarkan orang lain mendikte jalan hidupmu. Kesalahan ketujuh adalah kurangnya konsistensi. Ini juga jadi biang kerok banyak impian yang kandas di tengah jalan. Kita mungkin semangat di awal, rajin mengerjakan ini itu, tapi setelah beberapa waktu, semangat itu meredup. Padahal, kunci untuk mencapai impian besar adalah konsistensi, alias terus-menerus melakukan hal yang sama, meskipun hasilnya belum terlihat. Impian itu seperti menanam pohon. Kamu gak bisa berharap langsung berbuah lebat setelah menanamnya. Kamu harus menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, melindunginya dari hama. Dan itu semua butuh konsistensi. Begitu juga dengan impianmu. Lakukan hal-hal kecil yang mendukung impianmu setiap hari, meskipun kamu merasa lelah atau bosan. Sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus, itu jauh lebih baik daripada mengerjakan banyak hal sekaligus, tapi hanya sesekali. Konsistensi akan membangun momentum dan membuatmu lebih dekat dengan tujuanmu tanpa kamu sadari. Terakhir, dan ini juga penting banget, adalah tidak belajar dari kesalahan. Kita semua pasti pernah berbuat salah atau gagal. Itu bagian dari proses belajar. Tapi yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal adalah bagaimana mereka merespons kesalahan itu. Orang yang gagal biasanya langsung menyerah atau menyalahkan keadaan.
Sementara orang yang berhasil, mereka akan mengevaluasi apa yang salah, belajar dari pengalaman itu, lalu mencari cara untuk memperbaikinya di kemudian hari. Jangan takut gagal, tapi takutlah kalau kamu nggak belajar apa-apa dari kegagalanmu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Kalau kamu terus-menerus melakukan kesalahan yang sama tanpa mau introspeksi, ya impianmu akan terus terhambat. Jadikan setiap hambatan sebagai pelajaran, setiap kegagalan sebagai batu loncatan. Melihat semua kesalahan ini, sebenarnya intinya cuma satu, kamu harus bertindak. Impian itu nggak akan pernah jadi kenyataan kalau cuma disimpan di dalam kepala. Perlu usaha, perlu keberanian, perlu konsistensi, dan perlu kemauan untuk belajar dari setiap jatuh bangun. Jadi, mulai sekarang, identifikasi kesalahan mana yang paling sering kamu lakukan. Lalu, pelan-pelan, perbaiki satu persatu. Ingat, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah kecil. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan ini terus menggagalkan impianmu. Kamu punya potensi yang luar biasa. Saatnya buktikan itu pada dirimu sendiri dan pada dunia. Ayo, semangat raih impianmu.